Assalamualaikum. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. 1, 2, 3, pilih yang mana ya. Yang tidak dia suka dari kamu. Jadi saya berharap dengan konten ini teman-teman bisa merubah gitu loh ya. Ya. Jadi sebagai kewaspadaan konten ini. Oh, kata Kak Nabila, ya cowokku itu nggak suka dari aku tuh begini begini begini. Oh ya udah, aku mau berubah, aku mesti kayak begini begini begini, nah gitu loh ya. Jadi ini hanya apa ya, jadikan kewaspadaan saja. Maka kamu harus bagaimana gitu, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu udah tahu dari konten ini yang nggak dia suka dari kamu. Tapi bagaimanapun guys ya, ini tuh sebenarnya hanya pembacaan umum gitu ya kan. Di sini aku tidak sedang tarik energi untuk satu orang kamu, tapi aku tarik energi untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi makanya kalau kamu benar-benar ingin spesifik energi kamu sendiri yang ketarik, ya silahkan konsultasi pribadi aja dengan saya. Caranya langsung hubungi WhatsApp saya di nomor ini 083833508979 ya. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar. Paham ya? Tolong ya teman-teman ya, jangan telepon karena HP saya sering gunakan untuk sambil konsultasi sama orang, melayani konsultasi untuk orang-orang. Jadi kalau ada telepon itu mengganggu gitu loh. Kok nggak punya HP yang lain sih Kak? Ada, cuman ini kan HP untuk keluarga gitu loh, nggak bisa. Ya doakan saja saya semoga ada HP baru lagi ya teman-teman gitu. Semoga ada rezeki gitu. Jadi mohon doanya teman-teman ya. Semoga Allah kasih rezeki buat saya, bisa beli HP lagi khusus buat orang-orang yang untuk daftar konsul gitu loh guys. Karena ini HP ini daftar konsul, orang melayani konsul juga pakai HP yang sama gitu loh. Makanya ini ada jelas ya, hanya chatting karena HP cuma satu gitu. Paham ya? Dan kalau ada energi negatif, berdoalah kepada Allah semoga tidak kejadian gitu loh. Kalau positif, berdoa juga kepada Allah semoga ramalan ini benar-benar kejadian gitu loh. Jadi bagaimanapun konten ini hanya sebagai kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala ya. Langsung aja. Yang tidak dia suka dari kamu ya, teman-teman, kita lihat. Oke. Katanya gini guys, kamu itu kalau kalau ngasih sesuatu, entah ngasih buat orang lain atau sedekah gitu ya, kamu misalnya ngebantu orang, nah kamu ceritakan gitu, dia nggak suka di sini. Mohon maaf ya, jangan tersinggung, ini kan aku baca kartu apa adanya kan, pamer gitu loh guys ya, kamu tuh pamer, nah itu dia nggak suka ya, dia nggak suka sama kamu yang pamer. Dia juga nggak suka sama kamu yang seolah siapa gue hebat gue gitu ya, aku punya ini, aku punya itu. Nah, dia nggak suka sama kamu yang dirasa kamu itu sombong dan kamu tuh merasa hebat gitu loh. Dan kamu tuh merasa hebat sendiri, seolah orang lain tuh nggak bisa kayak kamu gitu loh guys. Nah, itu yang nggak dia suka dari kamu ya. Terus kalau kamu pernah sedekah juga di sini ya. Kalau kamu sedekah tuh kamu ngasih tahu ke orang gitu loh. Entah dia tahu dari mana ya. Apakah kamu yang cerita ke dia atau kamu unggah di media sosial, saya nggak tahu ya. Pokoknya di sini berbicara sedekah tuh kamu diceritakan, dikasih tahu. Nah, dia nggak suka sama sifat kamu seperti itu. Ya, paham ya? Itu sih guys. Dan kamu tuh merasa hebat sendiri, seolah orang-orang itu nggak bisa kayak kamu. Dan seolah orang-orang itu nggak bisa menghasilkan uang sebanyak kamu, dan seolah orang-orang itu nggak bisa sesukses kamu gitu loh. Nah, dan seolah kamu itu kayak yang bisa sedekah sendiri, seolah orang lain nggak bisa sedekah gitu. Padahal sedekah itu kan nggak perlu diceritakan, nggak perlu diposting sedekah itu. Cukup kamu sendiri yang sedekah dan orang yang kasih kamu sedekah tersebut yang tahu, nggak perlu kamu ceritakan. Nah kayak gitu loh, karena orang sedekah itu nggak akan cerita. Ibadah sedekah itu nggak perlu diceritakan. Jadi bukan berarti cuman kamu aja yang sedekah, bisa jadi orang-orang itu juga sedekah cuman nggak diposting kayak kamu. Nah misalnya kayak gitu.
Oke, itu dah yang nggak dia suka dari kamu. Jadi dengan konten begini kamu kan bisa mikir kan, oh berarti aku jangan begini dong ya, biar dia tuh nggak terus-terus ilfil sama aku. Nah kayak gitu ya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Ini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Nomor 2 yang nggak dia suka dari kamu ya teman-teman, kita lihat. Dia di sini bisa pasangan kamu, bisa sekedar dekat dengan kamu gitu loh ya. Oke, kamu itu nggak kuatan orangnya ya. Kamu itu katanya di sini ya, kamu itu punya masalah dikit kayak yang masalah gede, kamu tuh nggak bisa diuji dikit, frustasi, stres, pokoknya gimana lah kayak gitu. Nah, dia tuh nggak suka ya. Terus kamu tuh orangnya gampang mengeluh teman-teman ya, gampang mengeluh. Terus kamu itu kayak apa itu namanya, apa itu, menyerah gitu loh, menyerah. Jadi misalnya nih kamu gagal di bisnis apa ya, misalnya kamu gagal gitu ya, kamu mengalami sebuah kegagalan. Nah kamu tuh kayak kayak udah capek gue, nyerah gue, nah gitu loh, dia nggak suka kayak gitu. Termasuk dalam sebuah hubungan gitu ya. Masalah dikit gitu ya, kamu udah pengen putus aja, kamu udah mendiamkan dia, nah dia nggak suka gitu loh. Jadi kalau ada masalah dikit ya harusnya ngomong dong, bicarakan, minta maaf gitu loh ya, minta maaf, tanyakan apa sih yang salah dari saya ingin berubah, apa sih yang nggak kamu suka dari saya ingin berubah. Itu bicarakan gitu loh ya. Jadi pasangan kamu itu bukan tukang peramal yang ngerti keinginan hati dan pikiran kamu guys gitu loh. Jadi kalau kamu apa ada hal yang bikin kamu marah sama dia kayak gitu ya, terus kamu tuh kayak lebih kepada ngeblok gitu loh ya, maksudnya nggak mau komunikasi dengan dia, ngediemin dia. Nah itu dia nggak suka guys. Jadi hubungan tuh diperjuangkan, sekali lagi hubungan itu diperjuangkan, jangan mudah menyerah gitu loh. Oke, termasuk dalam hal apapun, kamu tuh orangnya nggak kuatan gitu loh ya, nggak kuatan, gampang menyerah gitu loh. Nah itu dia nggak suka teman-teman ya. Harus diperjuangkan apapun itu, di karir kamu, di bisnis kamu, di kehidupan sosial kamu. Contoh misalnya kamu sama orang-orang dianggap gagal gitu ya kan, misalnya gitu ya, lalu kamu merasa aduh aku udah capek, yaudahlah orang mau ngomong apa, wah jangan kayak gitu. Kamu harus kerja keras, buktikan kamu itu bisa jadi orang yang berhasil. Jadi kamu harus mematahkan omongan-omongan orang yang berkata kamu gagal. Nah kayak gitu loh. Nah dalam sebuah hubungan pun kayak gitu ya, sekali lagi dalam sebuah hubungan pun kayak gitu, jangan nyerah, perjuangkan hubungan ini. Nah gitu, oke. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius. Leo kuat banget guys. Nomor 3 yang tidak dia suka dari kamu apa ya? Oh iya, tidak, hampir sama sih dengan nomor 3 di sini, dengan nomor 2 di sini. Jadi kalau kamu sudah gagal akan sesuatu ya, kamu tidak mencoba dengan cara yang lain. Oke. Ya, ini juga ini apa? Cuman nah, kamu itu gampang merasa diri kamu gagal, ya. Padahal segala sesuatu itu berproses, teman-teman. Nggak ada yang instan, ya. Nah, kalau udah kamu mengalami kegagalan, kamu tuh nyerah di sini. Harusnya kamu introspeksi diri, ya. Kamu cari tahu hal-hal apa saja yang bikin aku gagal, dan hal-hal apa saja yang mesti gue lakukan untuk menghindari kegagalan tersebut. Nah, misalnya kamu konsultasi ke siapa, orang yang pengalaman di bidang itu, atau kamu sambil baca-baca di Google, sambil nonton di YouTube, mungkin ada di sana. Nah kayak gitu loh ya, 3 of 1 ya. Artinya setelah kamu gagal dengan cara kamu yang tadi ya, kamu harus cari tahu ya, bagaimana cara mensolusi kegagalan aku kemarin. Nah gitu loh ya, bukan malah kamu apa tuh namanya dikit-dikit merasa gagal dan udahlah nyerah aja.
males gue. Nah, nggak kayak gitu. Demikian pula contoh kalau dalam hubungan ya guys, ya. eh Apa nih misalnya? Apa nih misalnya kayak gini ya, pasangan kamu itu eh pokoknya dalam sebuah hubungan itu teman-teman ya, harus ini apa, cari cara yang gimana caranya hubungan itu kembali membaik. Kalau aku contohin gimana ya, misalnya ya, paham nggak sih kamu? Ini kalau kamu jualan nih misalnya ya, kalau kamu jualan nih guys, kamu udah jualan nasi goreng ya, udah kamu kasih telur ya, ya teman-teman, udah gitu ternyata pakai pakai telur aja, oh kok sepi ya, akhirnya kamu tambah sosis, kok masih sepi ya, mungkin jamnya kali kamu, nah gitu loh. Jadi contoh nih ya, kamu jualan kamu jualan dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah, coba kamu jualan dari pagi, coba dari pagi sampai jam 10 malam. Kali aja ada orang yang mau cari sarapan, karena banyak orang-orang itu yang bekerja, bersekolah itu nggak punya waktu untuk masak pagi. Nah gitu loh. Jadi kamu cari cara yang lain, paham nggak sih? Jadi kamu merasa kok aku buka nasi goreng dari jam 5 sampai jam 10 ya. Aku tuh hanya habis nasi 2 kilo gitu ya kan. Kenapa sih di sana kok sampai 10 kilo? Ya mungkin kamu jamnya kali. Coba kamu dari pagi kamu udah jualan gitu. Ini contoh saja. Ada yang bekerja nanti. Nah kayak gitu. Jadi harus ada cara yang lain. Jangan gampang menyerah gitu loh ya. Ini baik dalam karir, bisnis, asmara kayak gitu loh. Oke, jadi itu yang gak dia suka dari kamu. Dalam hal asmara kayak gitu, harus ada perjuangan gimana caranya hubungan ini tetap berhasil dengan cari cara yang lain gitu loh. Ya, jadi kalau kamu udah tahu pasangan kamu nggak suka, kenapa pasangan aku kok setiap begini dia marah-marah, apa ya, nah kamu harus cari tahu gitu loh, kamu ngomong sama dia gitu loh ya, jadi kamu bisa berubah gitu ya. Oh pasangan aku tuh nggak suka sama aku yang tersinggungan. Oh pasangan aku nggak suka kalau aku itu apa kurang kurang kasih kabar buat dia, misalnya kayak gitu ya, gitu. Oke, jangan gampang menyerah gitu ya, intinya di sini jangan gampang menyerah dan cari solusi yang lain gitu loh, intinya kayak gitu guys, paham ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius. Aries kuat banget nih energinya, silahkan teman-teman kamu screenshot aja. Oh ya, aku tuh ada jual kalung gelang kristal dan parfum. Jadi ini ada mahabbahnya yang berfungsi untuk membuka aura wajah kalian. Jadi bikin kamu tampak lebih cantik, ganteng, awet muda, penarik jodoh, kelancaran pekerjaan, kelanggengan rumah tangga, kesuburan keuangan ya. Untuk kepangkatan ya, ini buat kamu yang bekerja, cepat naik pangkat, naik jabatan, disenangi atasan gitu ya. Untuk kesehatan juga, agar kamu senantiasa sehat. Kalaupun sakit ya jarang. Kalau kamu selama ini sudah ada penyakit kronis sekalipun, insya Allah pelan-pelan akan sembuh dengan sendirinya. Ini juga untuk memagar tubuh kamu dari black magic, paham ya? Bila kamu ingin order, langsung hubungi adminnya di nomor ini. Kamu boleh beli kalung aja, boleh beli gelang aja, boleh beli parfum aja, silahkan ya. Langsung hubungi adminnya di nomor ini guys ya. Ya, tolong hanya chatting ya guys, jangan telepon. Dan jangan lupa untuk follow TikTok saya Mila Nabila _99, karena untuk live streaming aku di TikTok. Oke, assalamualaikum, bye bye.